alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an ada beberapa prototipe keluarga. Nanti kita masuk kepada tipe yang mana. Yang pertama, ada yang suaminya soleh, istrinya salah. Yang kedua, ada yang istrinya soleh, suaminya yang salah. Yang ketiga, ada yang istrinya salah, suaminya salah. Yang keempat, ada yang suaminya soleh, istrinya soleh. Dan yang kelima, ada yang semua keluarganya itu soleh. Satu, ada yang suaminya salah, istrinya soleh. Siapa itu? Fir'aun. Istri Fir'aun itu namanya Asiyah. Dia mempunyai seorang suami yang begitu sangat berkuasa, sampai-sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Namun ketika salah seorang pembantu istrinya itu, Siti Masito, menyisiri rambutnya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Asiyah ini bertanya, siapa yang kau sebut itu dengan nama Allah? Kata Siti Masito, Allah lah yang menciptakan engkau, yang menciptakan alam raya ini, termasuk suami engkau. Iklan. Maka didakwahkan kepada Fir'aun ini, yang akhirnya Masito, Asiyah itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga nanti Asiyah ini disebutkan oleh Rasulullah termasuk 4 wanita terbaik di dunia. Satu. Yang kedua, ada yang suaminya soleh, istrinya salah. Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut orang yang gila karena di tengah padang pasir dia membuat perahu. Sampai-sampai orang mengatakan untuk apa? Maka ketika diberitahukan bahwa suatu saat nanti akan banjir, termasuk istrinya, termasuk putranya, yaitu Kan'an, ya, mereka tidak mau ikut bersama Nabi Nuh, dan dia memilih untuk naik ke atas bukit. Sehingga Nabi Nuh ini bertanya kepada Allah, mana janjimu ya Allah bahwa engkau akan menyelamatkan aku juga keluargaku? Maka kata Allah, sesungguhnya istrimu dan anakmu ghairu min ahli, bukan termasuk keluargamu. Aneh kan? Ada darah daging, anak, tapi bukan keluarga. Itu sangat aneh. Tapi kalau ada keluarga bukan darah daging, itu ada saudara, bibi, paman, itu keluarga tapi bukan darah daging. Tapi ini mah disebut darah daging tapi bukan keluarga. Artinya apa? Artinya tidak seiman. Terkadang kita melihat begitu ya, ibunya memakai baju begitu rapi, di atas kepala sampai ujung kaki ditutup. Tetapi anaknya ketika naik satu beca memakai baju you can see like mom. You, kamu can see, melihat saya like mom, kalai katemu, kalai kewat. Nah, seperti itu. Barangkali salah satunya ghairu min ahli. Sehingga itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada yang istrinya salah, suaminya salah.
Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini percaya kepada Rasulullah. Apakah engkau akan percaya ketika aku mengatakan di balik gunung ini akan ada musuh? Percaya. Tapi belum dikatakan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Maka turunlah surat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabin wa imra'atuhu, termasuk istrinya yang suka membawa kayu bakar osok ngomboran kayak itu kan ini. Nuka sabaraya? Nuka opat. Ada yang istrinya soleh, suaminya soleh. Ini siapa itu? Imron. Ya, makanya nanti kita kalau menyebutkan dalam Al-Quran surat apa? Jangan surat Al-Imron, tapi Ali Imron. Artinya keluarga Imron. Etama mulai di bapakna, emakna, anakna, incuna, pamanna, cicitna, semuanya soleh. Siapa Imron ini sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Imron ini mempunyai seorang istri namanya Siti Hana. Siti Hana itu mengandung. Lamun ayeuna mah USG begitu ya, ibu-ibu kira-kira kalau bentuknya bulat eta laki awewe. Istri. Lamun lonjong laki istri jeung awewe itu sareng. Jadi lamun bulat naon? Pameget istri biasana. Pameget anu bulat nya nu bulat teh eta istri, lamun lonjong laki. Nah, pada saat itu Siti Hana melihat, ini nazartu ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernadar apa yang ada dalam perutku ini akan aku jadikan sebagai penjaga Baitul Maqdis. Dia mengira bahwa kandungan yang sedang dikandungnya itu adalah seorang laki-laki. Sehingga dia bernazar kepada Allah, apa yang dikandungnya itu akan aku jadikan sebagai penjaga Baitul Maqdis. Lamun ayeuna mah qoi masjid gitu ya. Begitu melahirkan, ini wada'tuhal unsa, ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan dan perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Tetapi karena sudah bernadar, akhirnya wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama dia itu Maryam. Lahirlah Maryam. Nah, karena udah bernazar, makanya kita hati-hati ya, jangan mudah bernazar kalau tidak penting-penting amat. Tapi kalau kita bernazar pun itu bisa, tapi harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka mesti membayar kifarat. Nah, pada saat itu istrinya Imron melahirkan, begitu keluar seorang perempuan dan tidak sama laki-laki dengan perempuan itu. Akhirnya Maryam itu dijadikan sebagai penjaga Baitul Maqdis. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, maka di sana terdapat makanan yang banyak. Zakaria juga sudah tua, istrinya sudah tua, goiro akhir, sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi oleh Allah diberikan kekuasaan bahwa istrimu akan melahirkan. Nah, ini bagi ibu-ibu ya yang belum melahirkan, itu sudah yakin Allah. Kalau Allah sudah menentukan kun fayakun, sanajan tos nini tapi tiasa ngandung. Nah, sampai akhirnya Zakaria pun mempunyai seorang putra namanya Yahya. Nah, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, maka di sana banyak makanan. Ditanya, wahai Maryam, ini dari siapa? Ini datangnya dari Allah. Begitu saja. Maka sudah agak dewasa, Siti Maryam itu dipuji sama orang-orang sekitar ya sebagai wanita suci. Lalu tiba-tiba kata Allah, wahai Maryam, engkau akan hamil. Toh, kumaha teh dibayangkeun deui urang.
engkau akan hamil. Siti Maryam itu bertanya, ya Allah, bagaimana saya akan hamil? Lam yamsasni ahadun, tidak pernah dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh aku. Tapi karena kata Allah engkau akan hamil, ya akhirnya Siti Maryam ini hamil. Maka yang tadinya dipuja-puja, dipuji-puji, dibaledogkan, tuh geningan cicing di masjid wae hamil, jadi olok-olok. Akhirnya Siti Maryam ini diusir dari masjid itu dan pergi ke hutan. Lalu sebagai tandanya dia hamil, dia saum tidak berkata-kata selama 3 hari. Nah, ini yang dikatakan dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu untuk saum. Nah, salah satunya itu saumnya Siti Maryam, yaitu tidak berkata-kata selama 3 hari. Nah, begitu lahirlah Isa alaihi salam. Jadi semuanya keturunannya itu soleh. Imron, Siti Hana, Maryam, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, semuanya salah. Nah, kira-kira kita masuk prototipe yang mana? Nggak usah dijawab, itu tinggal dirasakan oleh ibunya. Nah, sehingga nanti kata Rasulullah nih, suatu hari Rasulullah bercerita kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya ada 4 orang wanita terbaik di zamannya di dunia ini. Jadi hanya 4 saja wanita terbaik di dunia ini. Siapa saja? Insya Allah akan dijelaskan kalau saya bisa memberikan lagi ya. Yang penting itu tadi kita masuk ke prototipe yang mana keluarganya, apakah yang suaminya soleh istrinya salah, atau yang istrinya salah suaminya soleh. Itu yang bisa menjawab kita. Cuma nanti ini ketika Rasul mengatakan 4 wanita terbaik, saya kasih kisi-kisi dulu ya. Yang pertama Asia, tadi istrinya Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Yang keempat Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, siapakah di antara 4 orang tadi yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga? Insya Allah akan saya jelaskan kalau bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.